Season 2 episode 1 dimulai dengan menunjukkan Sun Gi-hun yang berada di bandara menuju ke Amerika untuk menyusul putrinya. Akan tetapi ia tiba-tiba menerima telepon misterius dari perekrut permainan di season pertama, yang membuat Gi-hun membatalkan niatnya dan memutuskan mencari keberadaan orang tersebut untuk menghentikan permainan. Ia pun lalu menuju ke kota Seoul dan memasuki toilet umum untuk melepaskan alat pelacak yang ditanam di kuping sebelah kirinya. Sementara itu di lain sisi, Junho yang sempat ditembak oleh kakaknya In-ho atau si frontman dan jatuh ke laut ternyata selamat. Ia berhasil ditemukan oleh seorang nelayan dan membawanya ke rumah sakit. Singkat cerita 2 tahun kemudian setelah Junho berhasil pulih, ia kembali bertugas di kepolisian. Dan karena laporannya dulu mengenai permainan di pulau terpencil tidak memiliki bukti sama sekali, dia pun kini dialih tugaskan menjadi polisi lalu lintas. Akan tetapi bukan berarti selama ini ia diam saja, karena diam-diam selama 2 tahun ini Junho terus berusaha mencari lokasi permainan sebelumnya ke berbagai pulau, dan pencarian itu pun dibantu oleh seorang nelayan yang pernah menolongnya dulu. Di lain sisi, Gi-hun juga tidak tinggal diam. Ia membeli sebuah motel dan menggunakannya sebagai tempat persembunyian. Dari sana ia pun mengawasi semua orang yang datang, serta terus waspada jika sewaktu-waktu frontman akan datang. Bahkan tak berhenti di situ, Gi-hun pun bekerja sama dengan paman Kim, bos rentenir yang dulu mengejarnya. Ia tak segan-segan untuk menggelontorkan uang banyak hanya untuk mencari titik terang mengenai informasi permainan mematikan itu. Namun karena masih belum menemukan hasil apapun, Gi-hun pun saat itu memberikan uang lebih banyak lagi dan meminta untuk mengerahkan lebih banyak untuk mencari jejak keberadaan perekrut permainan tersebut. Mengingat 2 tahun lalu ia juga direkrut di bulan yang sama, Gi-hun saat ini sangat yakin jika perekrutan saat ini juga sedang berlangsung. Oleh karena itulah untuk memudahkan pencarian, Gi-hun pun memberikan ciri-ciri pria tersebut yang selalu memakai setelan jas rapi, membawa sekoper uang, dan juga selalu memainkan permainan dakji dalam proses perekrutannya. Pencarian besar-besaran pun dimulai. Mereka menyebar di seluruh area stasiun bawah tanah dan melaporkan setiap hal yang dirasa mencurigakan ke dalam grup WhatsApp. Akan tetapi setelah melewati proses pencarian seharian penuh, nampaknya tanda-tanda keberadaan orang tersebut tidak terdeteksi sedikit pun. Hingga akhirnya saat mereka hampir menyerah, tiba-tiba paman Kim dan anak buahnya yang bernama Woo-suk berhasil menemukan orang yang selama ini mereka cari. Terlihat orang itu sedang melakukan perekrutan pemain baru dan mereka pun langsung melaporkan temuan ini pada Gi-hun. Gi-hun pun lalu bergegas menuju lokasi dengan kecepatan tinggi. Namun sial karena hal itulah ia pun diberhentikan oleh polisi lalu lintas, yaitu tak lain Junho dan teman kerjanya. Sementara itu paman Kim dan Woo-suk terus mengikuti perekrut tersebut yang sedang membeli 100 lembar tiket gosok dan 2 tas roti. Setelah itu si perekrut pergi menuju ke sebuah taman dan menemui para tunawisma yang kelaparan. Dia kemudian menawarkan para tunawisma tersebut dengan 2 pilihan. Apakah mereka mau mengambil roti atau memilih tiket gosok dengan hadiah 1 juta won. Namun mirisnya hampir semua tunawisma itu memilih tiket gosok yang belum pasti. Padahal bisa saja mereka mengambil roti yang siap makan di depan matanya. Setelah selesai, si perekrut pun pergi ke tengah taman dan menumpahkan roti di dalam tasnya. Lalu saat tunawisma mau mengambilnya, ia pun menginjak-injak roti tersebut, lalu mengatakan jika mereka semualah yang telah menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Tak lama kemudian si perekrut kembali pergi dengan menaiki taksi. Ia pun terlihat menuju kompleks apartemen dan terus berjalan pergi. Nah, karena Gi-hun tak kunjung tiba dan mereka tidak mau kehilangan jejak lagi, pada saat itu paman Kim dan Woo-suk pun sepakat untuk menyergap orang tersebut. Gi-hun yang baru sampai di lokasi pun kebingungan karena tiba-tiba ponsel milik paman Kim tidak aktif. Dan setelah ditelusuri, ia pun menemukan jejak darah dan pisau milik paman Kim yang terjatuh.
Hal ini pun mengindikasikan jika mereka berdua telah ditangkap. Benar saja, terlihat saat itu Paman Kim dan Woo-suk sudah diikat dengan mulut yang disumpal. Si perekrut lalu mengajak mereka berdua untuk memainkan permainan batu gunting kertas -1, di mana aturan permainan ini kedua peserta harus melakukan suit batu gunting kertas dengan kedua tangannya, lalu saat diberi aba-aba -1, maka mereka harus menarik salah satu tangannya dan pemenang ditentukan oleh tangan yang tersisa. Agar permainan semakin menegangkan, ia memasukkan satu peluru ke revolver dan siapapun yang kalah akan langsung didor dengan peluang kematian 1:6, lalu setelah itu revolver akan kembali diputar acak dan begitu seterusnya. 가위바위보 하나 빼기 하나 빼기. Karena dirasa masih belum menantang, si perekrut lalu memasukkan 5 peluru ke dalam revolver dengan peluang kematian kini menjadi 5:6. Pada saat itu Woo-suk terdesak, namun Paman Kim mengorbankan dirinya dan ia pun didiskualifikasi. 하나 빼기 가위바위보 하나 빼기 가위바위보 가위바위보 하나 빼기 가위바위보. Di lain sisi Junho yang mengetahui jika nama orang yang ditilang sebelumnya adalah Sun Gi-hun. Ia pun langsung mencari informasi data Gi-hun di server polisi dan dari sanalah ia pun ingat bahwa Gi-hun adalah orang yang sempat ia temui dulu untuk meminta tolong menemukan kakaknya. Ia pun lalu menyelidiki plat mobil milik Gi-hun dan pihak perusahaan mengatakan jika mobil itu telah disewa oleh sebuah perusahaan bernama Sunshine Capital. Junho lalu mendatangi lokasi tersebut dan dari dokumen di sana ia menemukan petunjuk jika Gi-hun juga ternyata selama ini telah mengerahkan orang bayaran untuk mencari si perekrut. Ia juga saat itu menemukan sebuah dokumen jika Gi-hun memiliki sebuah motel lalu segera bergegas mendatangi tempat tersebut. Gi-hun yang kehilangan jejak pun kembali ke motel miliknya, namun siapa sangka saat ia memasuki kamar, si perekrut yang selama ini ia cari-cari kini sudah berada di dalam kamarnya. Pada saat itu mereka terlibat adu mulut dan Gi-hun mengatakan jika ia selama ini mencarinya karena ingin menemui bos mereka untuk menghentikan permainan. Namun si perekrut berdalih jika ia juga hanya pekerja. Si perekrut lalu mengajak Gi-hun memainkan permainan Russian roulette dengan satu peluru di dalam revolver di mana mereka akan saling dor bergiliran satu babak maksimal 6 kali. Namun berbeda dari sebelumnya, kali ini revolver tidak akan diputar, sehingga siapapun di antara mereka pasti akan menjadi korban. Tembakan pertama sampai keempat berjalan lancar, namun saat tembakan kelima di sini sisa tempat peluru yang belum ditembakkan hanya ada 2. Antara Gi-hun saat ini yang akan terkena atau peluru itu berada di tempat terakhir. Si perekrut pun saat itu menawarkan Gi-hun pilihan apakah ia mau tetap melanjutkan permainan atau mau mengakui jika ia hanyalah sampah masyarakat yang keluar dari tempat sampah. Gi-hun dengan mantap memilih untuk melanjutkan permainan. Dan saat ditekan ternyata pelurunya kosong, ini artinya si perekrutlah yang akan terkena tembakan. Saat itu Gi-hun pun berbalik menekannya. Ia menawarkan pilihan apakah mau melanjutkan permainan atau ia mau mengakui jika ia tidak lebih dari seekor anjing suruhan. Namun pilihan si perekrut adalah tetap mempertahankan harga dirinya dan ia pun melanjutkan permainan.